Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Abah Dafi di channel Solusi Abah Dafi Pengamat. Kemarin Abah dari Polda Jabar langsung Abah ke TKP Subang. Dan alhamdulillah ternyata pengacara Ahmad Taufan meminta Danu untuk mengaku, lalu ada penjemputan pagi-paginya oleh Polda Jabar terhadap yang terindikasi melakukan hal keji terhadap kedua almarhumah Ibu Tuti dan anaknya Amelia. Kenapa Abah masih mengatakan terindikasi? Karena belum ada konferensi pers resmi dari pihak Polda Jabar terkait hal ini. Yang Abah pertanyakan, kalau memang apa yang terjadi hari ini itu betul, pertanyaan Abah adalah apakah Polda Jabar ini hanya sebatas mencari pelaku? Karena ini termasuk boleh dikatakan bukan saja dilakukan oleh satu orang, di mana bisa juga ada yang disebut pelaku, otak dalang, pelindung. Oke lah, mungkin pelaku, otak dalang itu bisa digabung menjadi satu orang atau beberapa orang. Pelindung pun begitu. Untuk pelindung ini bukan begitu pelindung. Untuk pelindung sendiri artinya kejanggalan pertama di TKP itu adalah ada pergantian baju berdarah, kaos berdarah. Itu bisa diganti di polsek. Siapa yang bisa mengganti, memberikan pakaian baju ganti berdarah tersebut? Lalu ada kaos, jaket atau apa yang ada di TKP itu berubah terindikasinya. Lalu ada yang mengantarkan mobil Alphard, lalu Yaris kuning. Yaris kuning ini tidak langsung dibawa ke Polres Subang, tapi berputar dulu. Nah, ini yang perlu menjadi pertanyaan. Apakah hanya sebatas yang saat ini memang ada? Ataukah masih dikembangkan lain? Karena kalau berdasarkan daripada SOP, protap, perkap, dan undang-undang, hukum itu rata, sama. Apakah itu terjadi dilakukan oleh anggota Polri sendiri atau tidak? Nah, ini yang disebut namanya oknum. Nah, pertanyaannya lagi apa yang kedua, dan ini pertanyaan kepada para pemimpin Polri, termasuk yang paling tertinggi Pak Kapolri. Apakah merupakan suatu aib bila pemimpin tertinggi beserta anak buahnya yang lain memberantas yang namanya oknum untuk bisa dicopot keluar dari institusi Polri? Kalau menurut Abah, mungkin juga mewakili banyak para netizen dan masyarakat Indonesia. Malah itu akan membuat institusi Polri bisa dipercaya. Bila oknum itu tidak dibiarkan berkembang, tidak dipindah ke sana ke sini, karena sudah pernah membuat kesalahan, apalagi kesalahan fatal, terutama sekarang ini yang di kasus Subang yang sedang kita fokuskan adalah bahwa oknum ini telah menutupi tindak pidana pembunuhan yang sangat keji, yang boleh dibilang disebut Rajapati Subang. Hal inilah yang Abah Dafi, Solusi Abah Dafi Pengamat, memberikan saran kepada Pak Kapolri, kepada Pak Kapolda, kasus ini tidak terhenti hanya dengan menangkap orang-orang yang memang melakukan hal itu tetapi berada di luar institusi Polri. Jelas di awal TKP pertama ini ada bantuan dari oknum-oknum Polri. Saran Abah, seharusnya Pak Kapolri dan Pak Kapolda tidak segan-segan mengambil mereka, mengeluarkan mereka dari institusi Polri, memecat mereka, bahkan memenjarakan, pidanakan mereka, karena termasuk melindungi pembunuhan.
Kalau memang betul-betul institusi Polri ini perlu pembenahan, perlu kebaikan, ibaratnya pepatah kata orang tua itu mengatakan ada penyakit itu jangan dibiarkan lebih banyak lagi. Ada bibit penyakit jangan dibiarkan lebih banyak lagi. Sembuhkan, caranya amputasi, berarti dihilangkan. Seperti itu pola pemikiran yang sederhana, tidak ribet-ribet. Kalau misalnya ini oknum-oknum ini dibiarkan, bisa menambah kerusakan yang terjadi di tubuh institusi Polri. Lalu pertanyaannya mungkin, apakah nanti akan berkurang jumlah anggota Polri? Kalau institusi Polri ini betul-betul mau berjaya, ketika dibuka lagi pencalonan untuk masuknya Polri, anggota-anggota Polri, akan banyak masyarakat yang mau. Tanpa perlu ada uang, tanpa perlu ada setoran-setoran dari bawahan ke atasan. Dari sinilah sekarang di saat akhir-akhirnya Pak Kapolri Listio Sigit ini dibantu oleh para polisi-polisi baik memotong, mengamputasi daripada peninggalan Kapolri-Kapolri dulu yang jelek. Inilah yang disebut pergantian-pergantian daripada pemimpin, menjalankan hal-hal yang baik dari pemimpin yang dulu dan mengamputasi atau memotong, memusnahkan hal-hal yang jelek yang pernah ada di Kapolri dulu, peninggalan Kapolri dulu yang belum selesai, mungkin Kapolri dulu membersihkan, seperti itu. Mungkin sekian dulu apa yang Abah sarankan kepada Kapolri, kepada Kapolda Sulbar, Kapolda Jawa Barat. Jangan tanggung-tanggung. Dan kita akan lihat apakah saran Abah ini bisa diterima, terutama oleh Kapolda Jawa Barat. Karena yang paling berbahaya itu adalah yang di dalam, bukan yang di luar. Inilah mungkin saran Abah sesuai dengan judulnya daripada video ini adalah Polda Jabar apakah hanya mencari sebatas pelaku. Tuntaskan. Mungkin sekian dulu dan akan Abah sambung kembali di video berikutnya supaya tidak terlalu panjang ini video. Abah terima kasih kepada para sahabat-sahabat Abah dan yang telah mensubscribe Abah, dan mungkin minta tolong kepada yang belum mensubscribe untuk mensubscribe agar nanti kedepannya Abah bisa live untuk bisa ngobrol langsung di saat Abah menyiarkan siaran langsung. Sekian dulu, mudah-mudahan harapan ini diterima oleh Kapolda dan juga Pak Kapolri bisa bersinergi dengan seluruh Kapolda yang ada seluruhnya di Indonesia. Begitu juga dengan kabit-kabitnya, begitu juga dengan direktur-direkturnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video Abah berikutnya. Solusi Abah Davi Pengamat. Subscribe, like, share.